mendapat cemoohan masyarakat. Ini kata TAP MPR ya, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, nggak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Nggak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Ketika seorang pemimpin mendapatkan cemoohan dari rakyat, kebijakan-kebijakannya kontroversial karena tindakan-tindakan perilakunya, tidak harus menunggu dia salah apa atau melanggar konstitusi, mundur. Itu adalah ucapan Profesor Mahfud MD yang terngiang-ngiang di dalam telinga saya, dan saya kira semua juga pernah mendengarnya karena ini adalah sangat viral pada waktu itu. Ketika beliau sebelum diangkat menjadi Menko Polhukam, bicaranya seperti itu. Berdasarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Nah, teman-teman semua, kembali lagi ya, supaya Anda semua bisa mendapatkan saluran atau berita-berita terbaru atau ulasan-ulasan terbaru dari channel ini. Tolong subscribe, share, dan kasih like, oke? Thank you. Oke? Inilah tema yang ingin saya bahas pada video ini. Pertanyaannya, kenapa kita punya TAP MPR yang gagah seperti itu, yang hebat seperti itu, yang punya nilai filosofis yang sangat tinggi? Padahal itu adalah produk tahun-tahun ketika kita berada pada era transisi. Jadi pada trias politika itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada posisi ini adalah kita sebut sebagai jabatan kehormatan, jabatan kepercayaan publik, camkan itu. Jadi hakim, presiden, anggota DPR itu adalah jabatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, di beberapa negara kepada hakim disebutnya Your Honor, ya. Di Indonesia kepada anggota DPR disebutnya yang terhormat, yang mulia. Ya, kita pernah punya presiden yang disebut dengan Paduka yang mulia, Presiden Republik Indonesia. Itu karena berlatar belakang bahwa jabatan mereka itu adalah jabatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pada mereka pejabat-pejabat yang sedang menduduki jabatannya, ketika dia melanggar hukum, tidak boleh dicokok oleh polisi, oleh penegak hukum. Nanti kalau memang dia itu bersalah, ketika dia sudah tidak menjabat, baru diproses secara hukum. Jadi pada mereka tidak ada equal before the law. Mereka adalah pejabat yang dimuliakan, yang diterhormatkan, yang dipadukakan oleh publik karena sebagai pejabat kepercayaan publik. Apa yang melatar belakangi, apa yang melandasi hukum bagi mereka? Kata Profesor Jimli Asyidiki bahwa di atas hukum ada etika. Nah, sekarang ketemu ya. Ketika TAP MPR nomor 6 tahun 2000 itu mengatakan bahwa apabila pejabat itu mendapatkan cemoohan dari rakyat, kemudian kebijakan-kebijakannya kontroversial karena ulah dan tingkah lakunya, walaupun dia belum melanggar undang-undang atau konstitusi, TAP MPR itu mengatakan mundur. Begitulah. Karena ini adalah wilayah etika di atas wilayah hukum. Itu. Contoh lain, pejabat-pejabat yang ada di wilayah kepercayaan publik itu, misalnya Presiden Nixon, dia tercium terlibat dengan skandal Watergate. Maka esok harinya dia langsung menulis surat resign. Bill Clinton yang diberitakan punya love affair dengan Monica, tapi kemudian
heboh di masyarakat, dan ada utusan jaksa yang datang ke Gedung Putih menanyakan nih bagaimana ini Mr. Presiden, di masyarakat seperti ini opininya. Bill Clinton mengatakan oh tidak, karena dia itu mengatakan tidak, kemudian hasil penelitian menjelaskan bahwa dia itu adalah punya skandal seks dengan Monica itu, maka lahirlah kebijakan impeachment. Kenapa? Karena dia berbohong. Jadi pejabat yang berbohong, pejabat yang ada pada kepercayaan wilayah publik itu berbohong, dia wajib di-impeach. Begitu, karena etika di atas hukumnya adalah etika. Ya, kepada hakim juga kita sebut yang mulia, your honor. Begitu, karena wilayah-wilayah yang kita sebut tadi adalah wilayah kepercayaan publik. Nah, dulu kita sempat anggota DPR tidak boleh diambil oleh polisi, oleh penegak hukum. Harus mendapatkan izin presiden. Sekarang tapnya itu, undang-undangnya itu nggak ada lagi, jadi boleh. Padahal sebenarnya ya itu udah benar ya. Jadi yang pertama dia harus mundur dulu. Baru setelah menjadi rakyat, dia adalah masuk kepada wilayah equal before the law, sama di mata hukum. Tapi karena ya itu tadi soal etika dan moralitas para pemegang jabatan kepercayaan publik ini seperti di kita, ya abailah terhadap masalah ini. Nah, yang pernah cacat, yang pernah kriminal kembali lagi dipilih menjadi pejabat kepercayaan publik di DPR, ya, di wilayah yuridis, judicial ya. Nah, begitu juga di wilayah eksekutif. Kita harus kembalikan lagi kepada keberadaban. Kita harus menjadi bangsa yang bermartabat ketika para pejabat di wilayah kepercayaan publik itu sangat menghargai moralitas dan integritasnya. Perdana Menteri Kakoi Tanaka dulu di demo 1 tahun karena dia tidak mau mengakui ada keterlibatan, sampai dia ada keterlibatan soal korupsi, sampai dia mengundurkan diri dan baru diperiksa oleh hukum. Di demo 1 tahun. Pak Harto, karena dia tidak dipercaya oleh publik, mengundurkan diri. Bagus, gentle. Banyak, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Ya, di Jepang itu tidak sedikit yang bunuh diri. Kenapa? Karena ketika publik sudah tidak mempercayainya lagi, maka bagi dia tertutuplah semua karir hidupnya, dan persoalan hidupnya akan menjadi berat karena persoalan tidak dipercayai lagi oleh publik. Begitu.